Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang di channel gue Iqbal. Channel pastinya akan selalu memberikan kalian informasi yang menarik seputar IT kan. Nah, hari ini seperti yang tampilan judul ya teman-teman ya. Hari ini saya bakal buat video apa? Videonya itu adalah adab tidur ya. Kayak ceramah gitu teman-teman ya, tentang adab tidur sama adab berpakaian teman-teman ya. Nah, guys, sebelum itu jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe teman-teman ya, di bawah teman-teman ya. Dan saya juga jangan lupa untuk pakai peci teman-teman, karena kalau misalnya kita kultum tambah peci itu kayak gimana gitu teman-teman ya. Oh ya, sekarang namanya bukan kultum teman-teman ya, sektum. Ingat ya, sektum, sekolah 7 menit. Jadi nanti aku bakal memberikan kayak tentang kayak kultum gitu, tapi selama 7 menit teman-teman. Jadi kalau misalnya video ini kurang dari 7 menit, aku minta maaf banget karena biasanya ada apa gitu pokoknya yang bikin jadinya tuh nggak bisa. Pokoknya pasti ada sesuatu gitu teman-teman. Jadi nggak bisa gitu teman-teman ya. Oke, langsung aja. Pertama-tama adab tidur. Adab tidur. Kalau ngomongin tidur tuh enaknya tuh kita kalau ngomongin tidur tuh rasanya tuh langsung membayangkan kamar yang indah seperti yang ada di belakang saya ini teman-teman ya. Ini adalah kamar yang indah, sangat-sangat indah, apalagi tuh kasurnya very kayaknya tuh enaknya tuh tinggal langsung tidur gitu teman-teman ya. Gitu kalau misalnya ngomongin adab tidur gitu teman-teman. Nah, jadi saya bakal ini teman-teman ya, mengasih tahu dulu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya tidur tidak teratur teman-teman ya, kayak sebelum isya gitu tidur tidak teratur dan tidak memperbanyak canda setelahnya, bagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Barzah radhiyallahu anhu teman-teman ya. Bacaannya itu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama yaqrahunna hunnauma qoblal isai wal hadisa ba'daha. Artinya teman-teman ya, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur malam sebelum sholat isya dan berbincang-bincang hal yang tidak bermanfaat setelahnya gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen tidur, disunahkan itu sama Rasulullah SAW itu tidur setelah isya teman-teman. Jadi pas masih isya itu kalau bisa tidur malam sebelum sholat isya. Iya teman-teman ya. Jadi tidur pertama jangan malam-malam juga, dan jangan terlalu pagi, jangan terlalu cepat juga gitu teman-teman ya. Dan hendaknya tidur. Jadi adab tidur ini adalah saya akan membahas tentang adab tidur teman-teman. Hendaknya tidur dalam keadaan berwudu terlebih dahulu gitu teman-teman ya. Jadi sebelum kalian berwudu, sebelum kalian tidur itu hendak tuh lebih baik tuh berwudu dulu teman-teman, agar jin setan itu nggak ngasih kita mimpi buruk gitu teman-teman ya. Karena mimpi buruk itu datangnya dari jin atau setan, mimpi indah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan mimpi dunia nyata itu datangnya dari kita sendiri teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mungkin bermimpi kalian ketemu perempuan yang pernah kalian temui, itu mimpi dari kita sendiri teman-teman, karena kita telah ketemu sama dia gitu teman-teman. Kalau mimpi indah itu kalau misalnya itu bisa dikategorikan dua teman-teman ya. Kalau misalnya mimpi indahnya termasuk mimpi basah, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya mimpi indahnya cuma mimpi indah sekedar misalnya kalian menikah gitu ya sama perempuan yang kalian sukai gitu, itu mimpi dari diri sendiri teman-teman. Karena mungkin kita terlalu terbawa suasana sampai akhirnya kita tuh membayangkan yang masa depan itu teman-teman ya. Padahal itu belum tentu bisa terjadi teman-teman ya. Tapi ingat teman-teman ya, bermimpilah setinggi langit, karena jika kamu jatuh di antara bintang-bintang, yaitu dari kata-kata mutiara dari almarhum IR Jenderal IR Soekarno. IR itu Insinyur Soekarno teman-teman ya. Oke. Dan hendaknya tidur menghadap ke kanan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Idtoji ala
Ittoji ala sayaki kal aiman gitu. Artinya adalah berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu gitu teman-teman ya. Ini rusuk ya, ini tulang rusuk gitu, ini kanan itu. Jadi kalau misalnya tidur disunahkan teman-teman untuk menghadap kanan begitu teman-teman ya. Ya menghadap kanan gitu teman-teman. Apabila terjadi mungkin kalian di sini menghadap kanan gak enak, ya mungkin kalian bisa putar balik gitu teman-teman ya. Jadi diputar jadi kayak begini. Habis itu tetap menghadap kanan teman-teman ya. Mau kalian di sini menghadap kanan juga tetap aja. Kalau mau di sini juga tetap kalian harus menghadap kanan teman-teman ya. Dimanapun posisinya lebih baik tidur menghadap kanan teman-teman ya gitu. Habis itu tidak dibenarkan telungkup dengan posisi perut sebagai tempuannya baik ketika tidur malam ataupun tidur siang. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innaha doja'atu yabghadu Allahu azza wa jalla. Artinya adalah sesungguhnya posisi tengkurap teman-teman ya. Tengkurap kalian tahu kan tengkurap itu adalah posisi tidur yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala teman-teman ya. Jadi posisi tengkurap itu buat yang pada belum tahu teman-teman ya, mungkin kita beda kota jadi mungkin beda kata teman-teman ya. Tengkurap itu posisinya seperti ini teman-teman. Saya bakal share screen dulu. That's it. Kok kelihatan sih? Oh iya, sorry. Ini mungkin saya bakal ilangin dulu kamar saya. Nah, teman-teman ya. Jadi ini adalah tidur posisi tengkurap, teman-teman ya. Nah, jadi kayak begini, teman-teman. Nah, that's it. Ya kayak begini, teman-teman ya. Kita ambil foto anak kecil aja, jangan foto orang dewasa sih. That's it. Jadi posisi kayak gini tuh posisi tengkurap teman-teman ya. Buat yang belum tahu mungkin telungkup, tengkurap itu menurut saya telungkup itu apa ya? Saya juga lupa telungkup itu apa teman-teman ya. Jadi ini dianjurkan untuk tidak tidur dengan posisi seperti itu teman-teman. Oke. Nah, ya kita lanjutin lagi teman-teman ya. Nah, habis itu sebelum tidur dianjurkan untuk membaca ayat Quran antara lain membaca ayat kursi gitu. Habis itu membaca 2 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah. Apa tuh contohnya? Ayo. Tahu gak? Nih ya. 2 surat terakhir itu kalau nggak salah surat An-Nas sama Al-Falaq gitu teman-teman ya. Ya kalau nggak salah itu. Dan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Oh, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Sorry. Yang kedua itu kan ada membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, teman-teman. Jadi nanti kalian tinggal cari aja surat Al-Baqarah. Oke, saya bakal nunjukin lagi, teman-teman ya. Surat Al-Baqarah. Piu. Saya kecilin lagi muka saya tuh. Teman-teman ya. Jangan cuy dong, kan ini formal. Namanya tadi apa? Apa namanya? Al-Baqarah. Kita bakal cari Al-Baqarah teman-teman ya. Ini bakal kita cari semua ya. Saya bakal cari Al-Baqarahnya. Saya bakal cari yang ini teman-teman. Saya suka sama Liter Quranet. Ini teman-teman ya. Oh, udah 8 menit teman-teman. Sorry banget ini nggak kultum jadi teman-teman ya. Karena lebih dari ini. Baca Al-Quran. Sorry. Ini teman-teman ya. Al-Baqarah. Kita bakal cari ayat 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ini WhatsApp saya mute dulu. Oke, udah saya mute. Ini loadingnya agak lama begitu teman-teman, biasa lah. Namanya juga laptop saya. Tidak agak gini dah. Kenapa gitu? Masih ngebug teman-teman ya, masih lama juga ini. Kapan bisanya? Alah. Ya teman-teman, maaf banget ini sepertinya saya tidak bisa nunjukin teman-teman ya. Karena ada kendala internet saya sepertinya agak ngebug gitu teman-teman. Saya nggak tahu dari internetnya atau dari sinyal IndiHome-nya, saya tidak tahu teman-teman. Oke, saya lanjut ya.
Habis itu jangan lupa juga terakhir tadi ya, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas, trikol teman-teman ya, kol teman-teman ya. Tapi ada juga for call itu ditambah sama Al-Kafirun, kan awalnya call juga teman-teman, kuliah ayuhal kafirun teman-teman ya. Oke, yang terakhir adalah adab tidur, yaitu adalah apabila merasa gelisah, risau, dan merasa takut ketika tidur malam atau merasakan kesepian, maka dianjurkan sekali baginya untuk berdoa sebagai berikut teman-teman. Doanya adalah panjang nih teman-teman ya. Doanya itu adalah a'udzu bikalimatillahi tamatin min adobihi wa iqabihi wa sorri ibadihi wa min hamazati sayyatini wa an yahdurun. Ya teman-teman, itu agak terbata-bata, maaf banget teman-teman, karena saya tidak terlalu fasih dalam membaca Al-Quran. Oke, ini bakal saya tunjukin ya. Oke, artinya adalah aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murkanya, siksanya, dan kejahatan hamba-hambanya, dari godaan para syaiton, dan dari kedatangan mereka pun. Mereka kepadaku maksudnya. Mereka. Mana aku ini cuy. Oke. Jadi yang terakhir adalah apakah ini yang terakhir? Bukan, ini bukan yang terakhir. Adab tidur selanjutnya adalah hendaknya menghabiskan tempat tidur atau membersihkan menggibaskan tempat tidur, bukan menghabiskan. Ini bisa typo bicara namanya. Ketika hendak tidur teman-teman. Jadi sebelum tidur jangan lupa mengkipaskan dulu. Dan jika sudah bangun tidur hendaknya membaca doa teman-teman ya. Yang kalau nggak salah tuh alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Artinya adalah segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah tidurnya dan kepadanya kami dibangkitkan. Yang terakhir adalah bersiwak atau membersihkan mulut teman-teman ya, setelah bangun dari tidur teman-teman. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi diri dan merenung kembali amalan-amalan dan perkataan-perkataan yang telah pernah diucapkan serta memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Aku seperti ustaz sekali teman-teman. Oke. Sekarang adalah adab. Saya akan membaca kultum lagi tentang adab berpakaian dan berhias, bukan berias ya, salah aku. Mana sih? Salah mulu nih, bete jadinya. Bete sama kan. Gak boleh nyanyi, sorry. Oke. Adab umum dalam berpakaian berserta dalil teman-teman ya. Yang pertama kita itu harus adab pertama adalah kita harus gunakan pakaian yang halal teman-teman ya. Karena takutnya itu pakaian kan ada yang terbuat dari kulit buaya betina, bukan. Buaya buntung. Itu malah gue jangan. Bukan itu maksudnya. Kan ada yang terbuat dari kulit buaya ya. Habis itu ada yang terbuat dari kulit sapi, kulit domba, kulit ular kan teman-teman ya. Ular sama aja teman-teman ya. Dan takutnya juga teman-teman ada yang terbuat dari kulit anjing, kucing, dan nggak boleh nyanyi. Dan takutnya juga ada yang terbuat dari kulit babi teman-teman. Itu kan jangan teman-teman. Jadi ya, kita harus berhati-hati teman-teman. Jadi kalau bisa kita menggunakan pakaian yang halal ya. Pasti menurut saya pasti ada yang pakaian pasti yang terbuat dari kulit babi teman-teman. Kulit anjing pasti ada teman-teman. Tapi kalau misalkan pengen nonton, pengen lihat, itu kalian bisa lihat di Google aja teman-teman. Karena durasinya takutnya kebanyakan teman-teman ya. Oke. Dan tidak menyerupai lawan jenis juga ya teman-teman adabnya. Di sini ada bacaan Arab lagi teman-teman, hadis, tapi saya tidak bisa membacakan karena terlalu banyak saya membacakan dan pastinya akan mengulur waktu durasi. Jadi mungkin saya akan membacakan artinya aja teman-teman ya. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki. Jadi Rasulullah SAW itu akan melaknat bencong ya, banci, transgender ya kan.
Pak boy, girl boy, lady boy, tapi nggak soft boy. Kalau soft boy itu tidak bakal dilaknat teman-teman, karena soft boy kan hatinya baik seperti aing. Iya. Oke. Yang ketiga adalah memulai dari sebelah kanan teman-teman ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, bahasa Arab lagi teman-teman ya, ini hadis lagi. Saya akan membacakan artinya lagi karena itu bisa mengulur waktu lebih banyak lagi. Oke, artinya adalah Nabi Muhammad SAW membiasakan diri dahulukan yang kanan dalam memakai sendal, menyisir dan bersuci, dan dalam setiap urusannya teman-teman. Seperti misalnya kalian ingin pakai baju teman-teman. Ini saya pakai baju tuh awalnya tuh harus dari kanan dulu yang masuk, tangan kanan dulu teman-teman ya. Habis itu kalian pengen pakai celana, kaki kanan dulu yang dimasukin, pakai kaos kaki kanan dulu, pakai celana, pakai sepatu, kaki kanan dulu teman-teman kan. Pakai headset pun teman-teman ya. Itu kalau bisa headset kanan dulu yang dipasang. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW tuh sudah membiasakan teman-teman. Jadi biar dapat pahala kan lumayan tuh teman-teman ya. Kan cuma masang headset aja bisa dapat pahala kan, lumayan gitu. Tapi kalau misalnya pakai barang-barang yang satu, seperti misalnya kalian pakai kacamata, itu kan masa dari kanan dulu kan kayak kurang strategis nanti masukinnya teman-teman. Misalnya pakai peci, masa harus kayak begini dulu, kan nggak begitu ya, tidak begitu konsepnya ya. Kalau misalnya yang barangnya satu kayak begini ya, gini aja udah tuh. Kalau ini kan lubangnya dua nih, kan? Kaki ada dua, ya kan? Sepatu ada dua gitu loh, kecuali ada dua. Tapi kalau misalnya satu ya nggak usah kayak gitu juga, ya kan? Masa kalian pengen makin casing kayak begini dulu teman-teman, kan biasanya kan orang asal masuk makin casing kan kayak gini teman-teman ya. Tuh. Masa kanan dulu kan ribet juga itu teman-teman. Jadi jangan semuanya digituin teman-teman. Apalagi kalau misalkan buka laptop, masa kanannya dulu, nanti yang ada patah dong laptopnya. Ya gimana sih? Oke, lanjut. Dan tidak menyerupai pakaian orang kafir teman-teman ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ini Arab gundul, jadi saya tidak bisa membacakan lagi teman-teman. Saya bakal membacakan artinya aja ya. Orang yang menyerupai suatu kaum seolah ia bagian dari kaum tersebut teman-teman. Jadi misalnya kalian mengidolakan, misalnya saya mengidolakan Kobe Bryant teman-teman ya. Rip, jangan almarhum kan cuma buat orang Islam. Rip Kobe, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya saya memakai baju itu, berarti saya salah satu pengikutnya teman-teman. Tapi saya mengikuti Rip Kobe itu bukan sebagai ini banget, enggak teman-teman. Cuma sebagai panutan aja agar saya tuh bisa lebih semangat lagi untuk menggapai cita-cita saya teman-teman. Jadi jangan terlalu lebih teman-teman. Saya walaupun saya ngefans dengan Lakers, itu saya tetap tahu diri gitu loh, mereka ini gimana. Jadi saya tuh jangan tiap hari mereka misalnya bikin status, saya harus upload status, saya harus bilang ih ganteng banget, gak gitu juga konsepnya gitu loh. Ya mengidolakan tuh tetap sewajarnya aja gitu loh. Jangan sampai kalian tuh menjadi kaum mereka gitu teman-teman. Aku cuma pakai baju Lakers, ya cuma pakai aja teman-teman sebagai kebanggaan kalau Lakers tuh sering menang, ya kan, bagus, ya kan, gitu teman-teman. Habis itu bukan merupakan pakaian ketenaran atau syuhrah teman-teman. Kalau misalnya kalian pakai baju teman-teman ya, jangan karena mikirin ketenaran aja teman-teman ya. Ingat, tujuan awal adalah untuk menghias diri teman-teman ya. Tapi jangan untuk ketenaran juga teman-teman. Jangan sombong juga teman-teman ya karena pakaian tersebut gitu loh teman-teman. Apalagi kalau misalnya KW, udah KW sombong, belagu lagi, KW lagi, gimana sih? Jangan teman-teman ya. Jangan sombong, walaupun yang kalian beli itu barang-barang yang mahal, tapi ingat jangan tetap sombong gitu teman-teman. Mantap. Oke. Yang terakhir adalah adab khusus dalam berpakaian bagi wanita berserta dalil. Ini saya suka nih yang berbau tidak berbau laki-laki gitu. Jadi lawan jenis. Saya sangat suka seperti ini coy. Jadi oke, langsung aja teman-teman ya. Pertama adalah kalau misalkan soal wanita, khususnya itu kalian harus menutup aurat wanita teman-teman. Misalnya kalian berpakaian tetap harus pakai kerudung ya kan ya. Habis itu pakaiannya kalau bisa ya tidak ketat teman-teman gitu lah. Yang kedua adalah tidak berfungsi sebagai perhiasan teman-teman ya. Jadi kalau misalnya pakai itu teman-teman ya. Ini ada juga Allah Ta'ala berfirman, wala yubdina rinatahun.
Artinya adalah janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka. Quran surat An-Nur ayat 31 teman-teman. Dan jadi kalian tuh jangan buat para wanita teman-teman, jangan melakukan baju itu sebagai perhiasan teman-teman. Jadi kalau misalkan pengen pakai baju, kalau bisa tuh jangan sok-sok glamor, sok-sok mewah, jangan teman-teman ya. Saya bukannya iri teman-teman, bukan iri ya. Tapi itu tidak dibolehkan dalam agama Islam. Tapi kalau misalkan agama non muslim bodo amat, kan kita beda agama bos, ya. Ini cuma buat yang muslim aja teman-teman. Oke. Yang ketiga adalah kainnya tebal dan tidak tipis dan tidak memperlihatkan lekuk tubuh teman-teman. Jadi kayak misalnya kalian pengen nikah teman-teman, tetap harus tertutup teman-teman ya. Jangan, karena banyak banget orang-orang nikah tuh kayak pakai kebaya yang kelihatan tubuhnya gitu loh. Men, itu nggak boleh ya. Jangan. Dan kalau bisa tuh pakaian-pakaian tuh yang kayak longgar gitu teman-teman. Nggak perlu tuh yang sempit-sempit banget gitu, karena buat apa teman-teman ya? Kan tuh pakai pakaian yang sempit pertama. Kayak misalnya saya juga suka banget saya pakai dulu teman-teman ya. Pakai kayak celana tuh jeans tuh yang ketat banget, kayak buat apa gitu loh teman-teman. Pertama kalian tuh nambah dosa ya kan, diliatin ya, mungkin kan senang mungkin diliatin orang dan itu bakal menambah dosa. Yang kedua adalah kalau misalnya buka celana tersebut tuh lama, susah gitu loh. Gak gampang. Jadi pertama menyulitkan kalian, habis itu menambah dosa. Cuma buat dilihat sama orang-orang tuh kayak hal yang stupid banget gitu teman-teman ya. Dan yang keempat adalah tidak diberi pewangi atau parfum teman-teman. Nah ini yang paling penting banget teman-teman. Jadi kalau sebagai wanita tuh kalau bisa jangan pakai itu teman-teman ya. Rasulullah SAW bersabda, perempuan mana saja yang mengenakan wangian lalu melewati sekumpulan laki-laki sehingga mereka mencium wangi harumnya, maka ia adalah seorang pezina. Jadi misalnya kalian adalah perempuan, kalian berpakaian mungkin seksi seperti habis itu kamu menggunakan parfum teman-teman ya. Dan aku misalkan teman-teman aku lagi nongkrong, tiba-tiba kalian lewat dan kita nyium wangi parfum tersebut, kalian termasuk wanita pezina. Ingat, adalah termasuk wanita pezina. Ini adalah benar-benar ini teman-teman ya. Ini tidak bohong. Ini benar-benar ada ini teman-teman ya. Ini benar-benar ada, sumpah swear tuh ya. Ini bisa kalian tinggal switch aja tuh. Ini beneran ini ya. Ini beneran. Oke. Gitu teman-teman ya. Dan juga ada ini ada khusus dalam berpakaian bagi pria berserta dalil teman-teman ya. Dan ini juga oke. Maaf banget teman-teman, saya sudah menemani kalian selama 22 menit. Ini maaf banget, ini sudah sangat lama sekali. Saya juga sudah menunda sholat saya, padahal dari tadi saya sudah azan dan saya maaf banget sama Allah. Saya sudah menunda sholat saya cuma demi video teman-teman ya. Tapi karena ya video ini tidak bisa ditunda lagi, jadi saya tetap harus melanjutkan teman-teman ya, dan menunda sholat saya. Dan mungkin saya bakal membahas tentang adab khusus dalam berpakaian bagi pria berserta dalil. Itu nanti bakal akan saya bakal saya buat videonya di part-part selanjutnya teman-teman. Nanti bakal ada video lagi teman-teman. Mungkin segini aja nih videonya dari sini teman-teman ya. Mungkin segini aja adalah adab tadi apa? Adab berpakaian dan adab. Jadi aku habis ini ya, ada berpakaian sama adab tidur teman-teman. Ya mungkin segini aja, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung saya dan hashtag Afgan 20 juta subscriber. Dan jangan lupa bahagia, karena bahagia itu gratis. Yang susah adalah bagaimana cara bikin kita bahagia ya coy. Saya Afgan pamit undur diri. Salam CTV. Salam Afgan Iqbal.